hak dasar warga itu harus dipenuhi, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat seluruh rekan-rekan sekalian. Kembali lagi bersama saya Jadin Laude, tentunya dalam channel saya yang fokus dan konsen membahas masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat hari ini. Rekan-rekan sekalian, upaya pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID-19 sampai detik ini belum terkendali. Angka kasus pasien positif yang terjangkit COVID-19 ini semakin meningkat, rekan-rekan. Faktanya, di daerah saya, Kabupaten Wakatobi, kemarin baru-baru saja ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa ada 7 warga yang telah dinyatakan positif COVID-19. Padahal rekan-rekan, pemerintah hari ini sedang gencar-gencarnya menerapkan dan mensosialisasikan kebijakan karantina wilayah. Bahkan di daerah-daerah ada juga yang menerapkan PSBB. Ini dalam rangka mencegah mata rantai COVID-19 itu sendiri, rekan-rekan. Artinya penerapan kebijakan pemerintah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini belum berjalan maksimal, rekan-rekan. Sekali lagi, ini belum maksimal. Di dalam situasi ini, rekan-rekan, kita mau salahkan siapa? Apakah ini karena kelalaian warga yang tidak mematuhi anjuran pemerintah, ataukah ini justru karena kelalaian pemerintah kita sendiri? Di dalam video ini, rekan-rekan, saya tidak akan membahas sisi salah dan benar, karena ini bukan kapasitas saya, rekan-rekan. Namun dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang hal-hal mana saja yang menyangkut hak warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, selama karantina wilayah ini diberlakukan. Rekan-rekan, bagi saya ini sangat penting untuk kita bahas karena pemenuhan hak warga ini sangat menentukan efektivitas dari kebijakan ini sendiri, rekan-rekan. Nah, mencermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang merupakan dasar rujukan dari pemberlakuan kebijakan karantina wilayah ini, rekan-rekan. Ini pembuat undang-undang ini sangat mempertimbangkan aspek ekonomi dari pemberlakuan karantina wilayah itu sendiri. Nah, di dalam poin-poin pasal undang-undang ini, rekan-rekan, ini hak dan kewajiban warga ini dimuat sangat seimbang. Di satu sisi warga dihimbau untuk mematuhi kebijakan kekarantinaan kesehatan ini, di sisi lainnya ada hak warga, ada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi. Apa saja terkait dengan hak warga ini? Kita buka dalam bab 3, rekan-rekan, bab 3 tentang hak dan kewajiban. Pasal 7, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, frasa setiap orang ini, rekan-rekan, ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada warga saja. Karena setiap orang, pemerintah juga, pejabat juga adalah orang, rekan-rekan. Jadi ini mengikat juga. Ini penerapan pemerintah harus menyeragamkan pada setiap warga mengenai tindakan-tindakan yang menyangkut tentang urusan kekarantinaan kesehatan ini. Jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian pasal 8 adalah setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Jadi rekan-rekan, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis. Nah, contoh, di dalam situasi pandemi ini, konsentrasi medis berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan pasien COVID-19. Nah, apabila ada warga yang sakit, kemudian ini membutuhkan tindakan medis, maka pemerintah tidak boleh meninggalkan konsentrasi pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian adalah kebutuhan pangan. Ini juga penting, rekan-rekan. Warga yang menerapkan pola karantina ini dengan tetap setia di rumah, tidak melakukan aktivitas ekonomi, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebutuhan dasarnya itu terpenuhi.
Kalau tidak terpenuhi, berarti ini bisa menjadi salah satu masalah rekan-rekan. Banyak warga yang akan nekat untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhan perut. Saya yakin dan percaya akan terjadi hal demikian. Oke. Selanjutnya adalah pasal 9. Pasal 9 ini menjelaskan tentang kewajiban. Ini juga anjuran agar warga dan pemerintah patuh pada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian pasal 9 ini ada juga poin angka 2-nya, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Jadi setiap orang, baik warga, baik pejabat, siapapun, yang penting orang, rekan-rekan, berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi saya pikir rekan-rekan cukup paham dengan pasal-pasal ini. Ini saja yang saya perlu uraikan rekan-rekan. Walaupun dalam yang menyangkut tentang hak warga dalam penerapan karantina wilayah ini tidak hanya sebatas pada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, namun di lain halnya juga rekan-rekan ada undang-undang tentang wabah penyakit menular. Ini dalam undang-undang ini juga ada hak warga yang harus dipenuhi selama pemerintah menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai penyakit menular. Jadi berlaku undang-undang itu. Namun tidak kita bahas dalam video ini rekan, nanti kita bahas pada video yang lainnya. Jadi itu saja rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.